Detik-detik menegangkan saat seorang anggota Kopassus mengamuk setelah mengetahui istrinya diperas oleh sekelompok preman bermantel ormas di toko sembako mereka. Matahari baru saja terbit ketika Sersan Kepala Aditya Prasetya, anggota Kopassus yang dikenal disiplin dan rendah hati, mengantar istrinya, Raras, ke toko sembako mereka yang terletak di ujung pasar. Toko kecil itu dibangun dari hasil jerih payah Aditya selama bertugas, sebagai bekal masa depan mereka selepas dinas. Raras, perempuan lembut asal Bantul, dikenal ramah dan selalu menyambut pelanggan dengan senyum. Keberadaan toko mereka dihormati oleh warga pasar, namun diam-diam menarik perhatian oknum dari ormas yang berisi sekelompok preman berseragam yang merasa berkuasa di kawasan tersebut. Hari itu, Aditya harus kembali ke markas di Kartasura untuk menjalani latihan rutin. "Mas, hati-hati di jalan. Aku bisa sendiri di toko," ujar Rara sambil mengecup tangan suaminya. Aditya mengangguk, tak menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sebuah petaka. Menjelang siang, seorang pria tinggi besar mengenakan jaket hitam memasuki toko. Wajahnya keras, tatapannya tajam mengarah pada Raras. Di belakangnya, dua pria lain berdiri seperti pengawal. "Bu, toko ini belum setor bulan ini. Sudah jatuh tempo," ucap pria itu dengan nada datar, tapi mengandung ancaman. Raras kebingungan. "Maaf, maksudnya setor apa ya, Pak? Jangan pura-pura bego. Semua toko di blok sini tahu aturannya. Mau aman, ya ikut iuran," bentaknya. Raras mulai gelisah. Ia tak pernah tahu soal setoran, apapun. "Maaf, suami saya tidak pernah bilang soal iuran seperti itu," jawabnya. "Kalau gitu, kasih tahu suami ibu. Kalau enggak, ada yang rusak di sini," ujarnya dingin sambil memukul meja kayu toko. Beberapa barang jatuh, membuat Raras terkejut. Wajahnya memucat. Dagang sekitar hanya melirik, lalu pura-pura sibuk. Mereka tahu siapa pria itu, Sugeng, pentolan ormas yang sudah lama menguasai pasar. Setelah memberikan ancaman, Sugeng dan anak buahnya pergi. Tapi bekas terornya masih terasa. Dengan tangan gemetar, Raras menutup toko lebih awal. Ia menunggu Aditya pulang sambil menahan tangis. Malamnya, sekitar pukul 8, Aditya tiba di rumah. Melihat wajah Raras yang tegang, ia langsung tahu ada yang tak beres. "Ada apa, Ras?" tanyanya. Raras mencoba tenang, tapi suaranya bergetar saat menjawab. "Mas, siang tadi ada orang datang. Orang tadi ngaku dari ormas. Minta setoran, ancam kita," ujar Raras dengan suara pelan namun tegas. Aditya terdiam. Tatapannya tajam mengarah ke pintu toko yang sudah tertutup. Rahangnya mengeras. "Namanya siapa?" "Orangnya manggil Sugeng," jawab Raras. Beberapa detik hening. Tanpa berkata-kata, Aditya bangkit dan membuka lemari kecil di belakang dapur. Ia mengeluarkan sebuah tas kain lusuh berisi atribut militernya. "Besok, aku yang jaga toko," katanya tenang. Namun, di dalam dadanya, bara amarah sudah menyala. Pagi itu, langit di atas pasar ngemplak tampak mendung. Kabut tipis menyelimuti kios-kios yang perlahan mulai dibuka. Tak ada yang menyangka suasana pasar akan berubah drastis. Aditya Prasetya berdiri di depan tokonya. Di bahunya tergantung tas selempang kecil. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya tajam menyapu sekeliling. Di balik ketenangan itu, ada amarah yang siap meledak. Di balik meja toko, Raras mencoba tersenyum seperti biasa. Tapi dari matanya, terlihat jelas kecemasan. Ia tahu, cepat atau lambat, pria itu akan kembali. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi, Sugeng muncul lagi bersama dua orang anak buahnya. Langkahnya pongah, wajahnya menantang. Ia tak tahu bahwa hari ini bukan lagi hari kemarin. "Wah, suaminya udah pulang ya?" seru Sugeng dengan senyum mengejek. "Bagus. Jadi nggak perlu dijelasin dua kali. Aturannya jelas. Semua toko setor, kecuali kalau mau diganggu." Aditya tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, dingin dan tegas. Tubuhnya tak bergerak, namun saraf-sarafnya sudah siaga. "Saya pemilik toko ini," ucapnya datar. "Dan tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan kami membayar kepada kalian. Kalian bukan aparat. Kalian bukan siapa-siapa di sini." Sugeng tertawa pendek. "Wah, gaya tentara. Sok bener sendiri. Ini pasar, bos. Bukan markasmu. Kalau nggak mau ribet, nurut aja." Aditya melangkah perlahan ke depan. Hanya satu langkah, tapi cukup untuk membuat Sugeng dan anak buahnya refleks waspada.
Dengar baik-baik, katanya pelan namun tajam. Kau bukan preman pertama yang pernah saya hadapi. Tiba-tiba Sugeng mengayunkan tangan, hendak mendorong dada Aditya. Tapi dalam sekejap, gerakannya dihentikan. Lengan Sugeng ditangkap dan dipelintir ke belakang. Tubuh besar itu langsung ditundukkan ke lantai, wajahnya nyaris mencium ubin toko. Dua anak buahnya hendak maju, namun langkah mereka terhenti. Aditya sudah mengunci posisi Sugeng dan menatap mereka tajam. Jangan nekat. Saya masih tahu cara menghadapi 3 orang bersenjata lengkap. Kalian cuma bawa mulut besar. Beberapa pedagang mulai mengerumuni. Ada yang mengangkat ponsel dan merekam kejadian. Dalam hitungan menit, video Sugeng, preman yang ditundukkan oleh seorang prajurit, sudah tersebar dan viral di grup WhatsApp warga. Sugeng mengerang kesakitan. Gue laporin lo ke atasan gue di Ormas, gertaknya. Aditya melepas cengkeramannya dengan dorongan pelan, membuat Sugeng terdorong ke belakang. Terserah kau. Tapi lain kali kau datang ke toko ini, untuk mengacau. Kau tidak akan bisa jalan pulang. Dari sudut pasar, seorang pria parubaya berpeci hitam berjalan mendekat. Pak Lurah setempat, yang sedari tadi menyaksikan kejadian itu, menatap Aditya dengan mata berkaca-kaca. Mas Aditya, saya minta maaf. Kami semua sudah terlalu lama diam. Aditya mengangguk perlahan. Kalau semua diam, preman akan tumbuh subur di sini. Hari itu, Sugeng dan anak buahnya menghilang dari pasar. Tapi Aditya tahu, itu belum akhir dari segalanya. 2 hari telah berlalu sejak insiden di toko. Udara pagi di desa Ngemplak terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti area pasar, namun suasana hati Aditya jauh lebih beku. Video dirinya melumpuhkan preman grip telah viral di media sosial warga. Banyak yang memuji keberaniannya, tapi Aditya sadar, popularitas itu juga membawa ancaman. Ia dipanggil ke markas oleh komandannya, Mayor Yuda, untuk memberikan klarifikasi. Ini masalah serius, Dit, ujar Mayor Yuda dengan nada tegas. Kau melibatkan seragam kita di luar tugas resmi. Aditya menatap lurus. Saya hanya melindungi istri dan warga, Pak. Mereka terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang preman berkedok ormas. Mayor Yuda terdiam, lalu perlahan mengangguk. Hukum tak selalu turun dari atas. Kadang harus lahir dari keberanian rakyat. Namun sebelum Aditya pergi, sang mayor memberi peringatan terakhir. Hati-hati. Jika mereka bergerak lagi, bisa jadi bukan preman pasar yang turun, tapi jaringan atasannya. Malam itu di rumah, saat Rara sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba suara batu menghantam pintu depan. Disusul raungan motor dengan knalpot brong memekakkan telinga. Aditya bergegas keluar. Di pagar, tertempel secari kertas dengan tulisan tangan kasar. Berani lawan kami, nyawa taruhannya. Raras menangis ketakutan. Tapi Aditya justru semakin tenang. Ia tahu, ini bukan lagi soal toko, ini soal harga diri. Soal keadilan untuk orang-orang kecil yang terlalu lama ditindas dan diam. Keesokan harinya, Aditya kembali ke toko. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Beberapa rekan sesama prajurit, lengkap dengan seragam, berdiri di antara pengunjung pasar. Mereka tampak biasa, tapi semuanya waspada. Tepat pukul 10 pagi, 5 motor melaju memasuki area pasar. Sugeng kembali, kali ini membawa seorang pria botak, berkumis tebal, mengenakan jaket hitam dan kalung emas mencolok. Dia adalah Togar, koordinator wilayah, orang yang selama ini mengatur wilayah Ngemplak. Togar mendekat sambil berseru lantang, suaranya menggema. Kamu tentara nggak usah ikut campur. Ini wilayah kami. Kami yang atur di sini. Aditya hanya menatap tajam, tak gentar. Kalau kau pikir bisa menfacau rakyat kecil dan lepas, hari ini kau salah alamat, ujar Aditya dingin. Togar mengangkat tangannya, memberi isyarat. Beberapa anak buahnya langsung bersiap. Namun sebelum sempat bergerak, Aditya melesat lebih dulu. Siku kerasnya menghantam dada salah satu preman hingga roboh. Dalam hitungan detik, perkelahian pecah. Tapi ini bukan adu otot biasa. Aditya dan rekan-rekannya, para prajurit terlatih, bergerak presisi, cepat, dan efisien. Beberapa preman tumbang seketika. Sugeng berusaha melarikan diri, sementara Togar tersungkur ke tanah, tak mampu berdiri lagi. Warga pasar berkerumun, bukan untuk melerai, melainkan bersorak. Sorak kemenangan, sorak keberanian. Beberapa jam kemudian, polisi datang. Namun kali ini bukan untuk menangkap Aditya.
Justru Togar dan anak buahnya yang digiring ke mobil patroli. Selama ini warga sudah sering melaporkan tindak premanisme, tapi tak ada yang berani bersaksi, hingga hari itu. Pak Lurah berdiri di tengah pasar, mengangkat suara. Mas Aditya telah menunjukkan bahwa kita tak harus selalu tunduk. Kalau kita bersatu, tak ada yang bisa mempermainkan hukum. Di toko kecil di ujung pasar, Raras kembali tersenyum saat melayani pelanggan. Suasana yang dulu penuh ketegangan kini berganti harapan. Aditya, meski harus kembali ke medan pelatihan, tahu satu hal, negeri ini butuh lebih banyak orang berani. Bahkan yang tak membawa senjata. Ia telah menyalakan api kecil keberanian di hati warga pasar. Mereka yang dulu diam, kini mulai bersuara. Dan dari situlah perubahan dimulai.